Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat, serta karunia ya Allah limpahkan, ya Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah. Yang kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, diistiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Masih dari kawasan Jalan Elang Raya, Kampung Lukusumar, Harjamukti, Kota Cirebon. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan kembali di kesempatan edisi hari Kamis ini tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2023 Masehi. Dan kembali bersama saya Ayub yang insya Allah akan menemani Anda semua beberapa jam ke depan, tentunya dengan terus menyajikan acara-acara yang penuh faedah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, semoga Anda semua di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun, ya, diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, yang terpenting ya istiqomah untuk terus memperkuat, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui jalan kita bertolabul ilmi, untuk terus semangat, ya, menuntut ilmu agama ini, mencari ilmu agama ini sebagai bekal bagi kita. Barakallahu fikum. Ya, salah satunya melalui radio kesayangan kita ini, ya, dengan kajian-kajian dari para asatidzah kita, hafizahumullah. Seperti yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan, ya, sebagai pembuka, yaitu kajian tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed, hafizahullah taala. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan lanjutan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi bersama Ustaz Helmi Bajri, hafizallahu taala. Dan pembahasannya adalah bab rukun salat, ya. Rukun kedua takbiratul ihram, ya. Ya, kita akan langsung dengarkan kajian dan pembahasannya bersama Ustaz Helmi Bajri, hafizallahu taala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Nastamir, kita teruskan kembali pembahasan kita Mulakhas al-Fiqh, ringkasan fikih di Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang permasalahan rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat. Yang akan kita bahas yaitu bab rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat dan sunnah-sunnahnya. Rukun-rukun salat yang baru kita bahas yaitu satu, rukun awal al-qiyam fi salatil fariḍah. Al-qiyam fi salati al-fariḍah, berdiri ketika melaksanakan salat wajib. Dan ini adalah merupakan rukun min arkani as-salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan juga hadis Imran ibn Husain marfu'an. Di sini sebutkan marfu'an, yaitu diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imran bin Husain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Salatlah dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Kalau engkau masih belum mampu, fa 'ala jamb, maka salatlah dengan terbaring, miring. 'Ala jamb. Ini dalil menunjukkan tentang bahwa berdiri dalam melaksanakan salat wajib adalah merupakan rukun. Tidak sah seseorang yang mampu untuk berdiri dalam melaksanakan salat wajib dan dia tidak berdiri, maka salatnya tidak sah. Kemudian Syekh Shalih hafizahullah taala juga menyebutkan, juga termasuk dari orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri, boleh salatnya duduk atau boleh salatnya dengan berbaring, seperti orang yang dalam keadaan sakit. Dan juga orang yang khawatir tentang keselamatan dirinya. Dan juga orang yang sedang terapi, harus tidak bisa tidak boleh berdiri lama, akan sakit lain sebagainya. Boleh bagi dia untuk duduk. Karena ini adalah merupakan udzur baginya untuk diperbolehkan sholat dengan duduk atau diperbolehkan sholat dengan berbaring, pada jaiz, dan pahalanya tetap sempurna. Kemudian Syekh Shalih hafizahullah taala menyebutkan, wa salatun nafilah yajuz an tusalla qiyaman wa qu'udan. Sedangkan salat sunnah boleh baginya untuk salat dengan berdiri, boleh baginya salat dengan duduk. Fala yajib al-qiyamu fiha. Rasulullah menyebutkan bahwa tidak wajib berdiri ketika melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah apa saja itu tidak wajib baginya untuk berdiri, akan tetapi afdal bagi dia untuk berdiri ketika dia mampu untuk berdiri, karena pahalanya sempurna. Lithubuti anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin. Di sana terdapat dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin.
bahwa Nabi SAW kana yusalli ahyanan, kadang-kadang beliau salat dalam keadaan duduk min ghairi udhrin, tanpa ada udzur sama sekali. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Hadis rawahul Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yusalli lailan tawilan qa'iman, salat malam dengan berdiri dalam waktu yang cukup lama. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam yusalli lailan tawilan qa'idan. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam salat dengan duduk dengan waktu yang cukup lama. Lailan tawilan qa'idan, rawahul Muslim. Nah, jadi ini fi salati nafilah, pada salat sunnah jaiz, walaupun tidak ada udzur, dia ingin salat dengan duduk, fahadha jaiz. Qala hafizahullahu ta'ala. Kita teruskan kembali, yaitu rukun-rukun salat. Sekarang kita akan masuk ke rukun yang kedua. Wa qala hafizahullahu ta'ala ruknus tsani takbiratul ihram fi awwaliha. Berkata hafizahullah ta'ala bahwa rukun yang kedua dari rukun-rukun salat yaitu takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram fi awwaliha, di awal, di pertama. Namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang kedua ataupun takbir ketika sujud, takbir ketika duduk di antara dua sujud, itu bukan dinamakan takbiratul ihram, tapi dinamakan takbiratul intiqal, yaitu takbir dari berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ketika akan ruku, takbir Allahu akbar. Ketika akan sujud, takbir Allahu akbar. Ketika duduk di antara dua sujud, takbir Allahu akbar. Itu bukan takbiratul ihram, tapi takbiratul intiqal. Yang kita bahas di sini itu takbir yang pertama kali ketika sholat, Allahu akbar. Nah, fi awwaliha, di awal. Dan ini adalah merupakan rukun min arkanis shalah. Qala hafizahullahu ta'ala qalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma istaqbilil qiblah wa kabbir. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengajarkan orang yang salah ketika salatnya, Nabi mengatakan thumma istaqbilil qiblah wa kabbir. Kemudian kau menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah. Nah, hadis rawahul Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram adalah merupakan rukun, yaitu tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir. Hadis yang komplit, secara komplit, yaitu hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dan hadis sanadnya hasan. Wa Syekh Albani mensahihkan hadis ini fil Irwa. Itu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, miftahus shalah tahur. Kuncinya salat adalah dengan bersuci.
tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa miftahus shalah tahur. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Tahrimuha at-takbir. Tahrimuha takbir, bahwa salat dimulai dengan takbiratul ihram. Hal ini sering kita ulangi pada kajian yang sebelum-sebelumnya, dinamakan takbiratul ihram. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir, yaitu segala sesuatu yang di sana dia perbolehkan di luar salat, di dalam salat menjadi haram. Makan, minum, ngobrol, lain sebagainya haram di dalam salat. Walaupun di luar salat jaiz, tapi ketika di dalam salat haram. Sehingga takbir yang pertama ini dinamakan takbiratul ihram. Dan Nabi mengatakan tahrimuha at-takbir. Nah. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa lam yunqal anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu iftataha as-salah bighairi takbir. Dan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau memulai salat selain dengan takbir. Hal ini sebagaimana yang pembahasan yang telah kita lewati, bahwa salat dimulai dengan takbir. Nah, juga permasalahan tentang niat. Nabi mengatakan, "Tsumma istaqbilil qiblah wa kabbir." Hendaklah engkau menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah. Dan Nabi tidak mengatakan, "Tsumma istaqbilil qiblah wa qul." Ucapkan, "Usolli fardhu dhuhri" atau "Usolli fardhu asri" ataupun yang lainnya dengan melafadzkan niat. Ini tidak dinukilkan sama sekali dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana yastaftihus shalah bitakbir. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memulai salatnya dengan takbir. Dengan takbir. Nah. Wa sighatuha ayyaqul Allahu akbar. Sighatuha, dan lafaz takbir adalah dengan mengucapkan Allahu akbar. Nah, la yujzi'u ghairuh. Dan tidak diperbolehkan selain dari lafaz Allahu akbar. Nah, wasighatuha ayyakul Allahu akbar la yujzihi ghairuh. Dan sighanya Allahu akbar la yujzihi ghairuh, tidak diperbolehkan selain dari Allahu akbar. Bahkan para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullahu taala, kalau seandainya seseorang memulai salatnya bisab'ina isman, dengan 70 dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, walam yukabbir, dan dia tidak bertakbir, lam yujzi, maka tidak diperbolehkan, tidak mencukupinya. Nah, harus dengan lafaz Allahu akbar, tidak boleh dengan lafaz yang lain. Kemudian dalam permasalahan takbir, kita harus ketika bertakbir jangan sampai ada kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan takbir. Nah, karena apabila seseorang menambahkan satu huruf saja, itu akan merubah maknanya. Nah, sebagian orang dalam mengucapkan takbir itu dengan kesalahan-kesalahan, baknya panjang, Allahu akbar, baknya panjang.
Allahu Akbar. Atau hamzahnya panjang, Allahu Akbar. Ini harus kita hindari karena akan merubah makna. Kalau dia menambah alif, Allahu Akbar, ini istifham. Ini artinya apakah Allah itu maha besar, sehingga bisa berubah makna. Yang seharusnya Allahu Akbar, Allah itu maha besar, ketika dia menambahkan Allahu Akbar, ini kalimat kufur. Apakah Allah maha besar, sehingga harus dihindari. Langsung Allahu Akbar. Nah, karena kebanyakan dia memanjangkan, itu ditakutkan was-was. Allahu Akbar. Nah, panjangkan. Ini suatu kesalahan. Nah, atau banyak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga khata, kesalahan, bisa merubah maknanya. Sehingga dalam mengucapkan takbir langsung Allahu Akbar. Nah, tanpa memanjangkan, menambahkan huruf. Nah. Baik. Qala hafizahullahu taala, ar-ruknu tsalits qiraatul Fatihah. Rukun yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Li hadits la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah. Di hadits dengan hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat dalam kitab, bila di kurungnya ada tanda kurung 2 di sini, itu menunjukkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalian lihat bisa di kitab. Nah, walaupun tidak di sana tidak ditulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika ada tanda kurung 2, itu menunjukkan ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, untuk membedakan antara ucapan Nabi dengan ucapan yang lain. Li hadits la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sah seseorang yang salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Nah, bi Fatihatil kitab, ini Al-Fatihah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah ibnu Samit. Hadis Ubadah ibnu Samit. Nah. Wa qala hafizahullahu taala wa qira'atuha ruknun fi kulli rak'ah, dan membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun dalam setiap rakaat, Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli rak'ah hinama 'allama sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musii'a fi salatihi kaifa yusalli wa amarahu bi qira'atil Fatihah. Berkata hafizahullahu ta'ala bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun fi kulli raka'ah. Setiap rakaat itu rukun harus membaca Al-Fatihah. Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli raka'ah. Dan di sana terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana yaqra'uha fi kulli raka'ah, membaca dalam setiap rakaat. Nah, hinama 'allama sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musii'a fi salatihi kaifa yusalli. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan al-musii' fi salatihi kepada orang yang salah
ketika sholatnya. Ketika Rasulullah di masjid, datang seseorang sholat sunnah, dia melaksanakan sholat, datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Kemudian Nabi mengajarkannya. Dan pembahasan ini telah kita lewati. Hadis al-musifi salatihi. Siapa orang yang diajarkan oleh Nabi SAW? Siapa namanya? Siapa namanya? Khalad ibnu Rafi'. Khalad ibnu Rafi', yang dimana Nabi SAW mengajarkan bagaimana tata cara sifat salat Nabi SAW yang benar dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah, wa amarahu bi qiraatil Fatihah, dan Nabi SAW mengajarkannya untuk memerintahkannya untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Jadi Nabi SAW di akhir dari hadis, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Khalad bin Rafi', Nabi terakhir mengatakan tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakanlah olehmu semua tadi fi salatika kulliha, di dalam salatmu seluruhnya. Ini rakaat pertama, rakaat kedua, sama rakaat yang terakhir itu kerjakan sama. Ini membaca Al-Fatihah. Dalam membaca Al-Fatihah yaitu dalam setiap rakaat. Wa hal hiya wajibah fi haqqi kulli musalli aw yakhtassu wujubuha bil imam wal munfarid. Nah, apakah membaca Al-Fatihah adalah wajib setiap orang yang sholat? Aw yakhtassu, atau dikhususkan kewajibannya untuk imam dan orang yang sholat sendiri? Fi khilaf bainal ulama. Syekh Saleh menyebutkan di sana terdapat khilaf, perselisihan di antara para ulama. Wal ahwat anal ma'mum yahrisu ala qiraatiha fi sholawati allati la yajharu fiha al-imam. Wal ahwat, dan untuk menjaga-jaga, dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala bahwa ma'mum senantiasa menjaga, yaitu selalu membaca Al-Fatihah fi sholawat, di salat-salat yang tidak dijaharkan fihal imam, yaitu salat yang tidak dijaharkan, salat zuhur dan juga salat asar. Wa fi sakatatil imam fi salatil jahriyah, dan ketika imam sedang diam dalam salat jahriyah, ma'mum membaca Al-Fatihah. Nah, ini permasalahan tentang ma'mum, apakah membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala fi khilaf bainal ulama, bahwa yang rajih ma'mum membaca Al-Fatihah sama seperti imam, berdalilkan dengan keumuman hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Hadis ini umum, baik untuk imam dan juga untuk makmum. Nah, sehingga makmum juga membaca Al-Fatihah baik pada salat jahriyah dan juga pada salat sirriyah, salat yang dikeraskan ataupun salat yang dipelankan. Kapan makmum itu membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah? Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan itu boleh membaca sebelum imam, boleh
membaca berbarengan dengan imam, ataupun boleh ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat, kalian membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Fahadha jaiz. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa di dalam membaca Al-Fatihah boleh berbarengan dengan imam, atau sebelum imam, ataupun setelah imam. Jaiz. Yang jelas ma'mum membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW bahwa qiraatul imam adalah qiraatul ma'mum? Hadis ini dikatakan oleh para ulama, yaitu hadis sanadnya lemah, bahwa qiraatul imam adalah qiraatnya ma'mum. Nah, itu hadis man kana lahu imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih juga melemahkan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih berpendapat bahwa ma'mum itu membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, dalam salat jahriyah dan salat sirriyah. Dan juga Al-Allamah Syekh Muqbil rahmatullahi ta'ala alaih, dan juga Al-Allamah Syekh Muhammad rahmatullahi ta'ala alaih berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah. Sebagian orang mereka ketika datang masuk ke masjid dan imam sudah membaca Al-Fatihah, kemudian datang ke masjid, imam membaca surat, sudah membaca Al-Fatihah, membaca surat. Ini setelah mengucapkan amin, baca surat, dia telat. Padahal imam masih berdiri. Nah, dan dia tidak menganggap salatnya tadi itu satu rakaat, sehingga diulanginya kembali. Maka ini adalah merupakan kesalahan. Ini adalah merupakan kesalahan. Nah, walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum telat, nah, dia boleh membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat yang lain. Ketika imam membaca surat yang lain. Nah, sehingga pernah ada pertanyaan, yakni seseorang yang sholat bersama imam, imam sudah membaca Al-Fatihah, kemudian imam membaca surat, dia telat. Padahal imam masih berdiri, dia masih ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Dia tidak menganggap itu satu rakaat, sehingga dia ulang lagi rakaatnya nanti. Maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Yang sahih bahwa dia membaca Al-Fatihah, walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah, ataupun berbarengan dengan imam, ataupun sebelum imam, boleh bagi dia membaca Al-Fatihah. Qala hafizahullah ta'ala, ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, yaitu ar-ruku' fi kulli rak'ah. Yang keempat, termasuk dari rukun-rukun salat, yaitu ar-ruku' fi kulli rak'ah, ruku dalam setiap rakaat. Liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Wa qad thabata ar-ruku' fi sunnah, fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa huwa wajib bil kitab wa sunnah wal ijma'. Nah, wa qad thabata, di sana terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban ruku'. Fa huwa wajib bil kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil dari Al-Qur'an
yaitu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Di situ yang digaris bawahinya apa? Rukunya apa sujudnya? Sujud. Yang betul rukunya, syahidnya rukunya. Karena kita pembahasan tentang ruku. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Dan juga hadis dari Nabi SAW ketika Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salah ketika sholatnya, Nabi mengatakan tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian sujudlah engkau hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau ruku dengan tenang. Nah, wa huwa fil lugha al-inhina, bahwa ruku dalam bahasa adalah al-inhina, membungkuk. Nah, warruku al-mujzi minal qa'im wa huwa ayyan haniya hatta tablugha kaffahu. Dan ruku itu mencukupi orang yang sanggup dengan berdiri tegak, yaitu membungkukkan hatta tablugha kaffahu rukbatai, sampai kedua telapak tangannya itu memegang, menyentuh kedua lututnya, menyentuh kedua lututnya. Ini kaifiyah di dalam ruku. Nah, kaifiyah di dalam ruku dikatakan oleh para ulama bahwa kaifiyah sebagaimana rukunya Nabi SAW itu kepala dan pundak sejajar. Kepalanya tidak ditegakkan ke atas dan juga tidak dibungkukkan ke bawah, akan tetapi sejajar dengan pundak, lurus sejajar. Nah, kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa kaifiyah tata cara ruku yang benar itu seakan-akan tangan kita memegang lutut kita. Nah, dan jari jemarinya dibuka. Nah, orang kalau megang seperti ini, bukan seperti ini. Nah, berbeda dengan sujud. Kalau sujud dirapatkan. Nah, karena jari jemari itu baik jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki ketika sujud itu menghadap ke arah kiblat semuanya. Gini. Jangan begini ketika sujud, tapi menghadap ke arah kiblat. Tangannya, kakinya, jari jemari kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Sehingga perbedaan antara ruku dengan sujud, ketika ruku seseorang seperti memegang lututnya, seperti ini, mencengkram, pegang lututnya. Nah, bukan hanya menempel tapi seperti memegang lututnya, terbuka tangannya. Sedangkan sujud itu dirapatkan, lurus menghadap ke arah kiblat. Nah. Taib. Wa huwa ayan haniya hatta tablugha kaffahu rukbatayhi idza kana wasat al-khilqah. Apabila wasat al-khilqah yaitu tangannya tidak panjang, tangannya tidak pendek. Nah, ai ghairi tawil yadain au qasirihima wa qadra dzalik. Tapi dikira-kira. Kadang ada orang yang tangannya panjang sekali, ada orang yang tangannya pendek. Sehingga dikira-kira yang jelas seperti memegang kedua lututnya, seperti memegang kedua lututnya. Kepalanya lurus, kepalanya lurus. Nah. Taib. Wa mujzi'u min ar-ruku' fi haqqil jalis. Muqabalati wajhihi ma wara'a rukbatayhi min al-ard. Sedangkan orang yang dalam keadaan duduk, nah, cukup bagi dia untuk menggerakkan kepalanya ke arah bagian belakang lututnya. Ketika dia tidak bisa sholat, tidak bisa berdiri, maka ketika duduk, maka ditundukkan kepalanya, nah, pundaknya. Ini kaifiyah ketika dalam keadaan
duduk. Ketika dalam keadaan berbaring, seperti apa rukuknya? Dengan kepalanya. Dengan kepalanya. Nah, ketika di atas kendaraan, bagaimana rukuknya? Nah, dengan menggerakkan kepalanya. Dan jadikan sujud lebih rendah dari rukuknya. Kalau sujud rukuknya setengah seperti ini, maka sujudnya lebih menunduk. Sujudnya lebih menunduk. Nah, seperti sholat sunnah di atas kendaraan, fahadha jaiz. Sholat sunnah di atas kendaraan, fahadha jaiz. Akan tetapi ketika dalam keadaan safar. Ketika dalam keadaan safar. Sedangkan tidak dalam keadaan safar, hadza ma yajuz. Sedangkan dalam keadaan sholat wajib, maka dia harus turun apabila memungkinkan. Nah, apabila tidak memungkinkan, fattaqullah mastata'tum. Taib. Berarti kita telah membahas baru 4 rukun. Yang pertama, berdiri ketika melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, takbiratul ihram fi awwalihi. Yang ketiga, qiraatul Fatihah. Yang keempat, ruku' fi kulli rakaah. Nah, yang perlu kita hindari bahwa ruku' dan sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak boleh ruku' dan sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika dia melewati orang kerumunan itu menundukkan badannya seakan-akan seperti ruku. Dan hal ini dihindari. Dihindari. Karena ruku dan sujud ibadah. Dan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ruku ataupun sujud. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.